Sehat semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tepuk konsentrasi dimulai. Saya kadang kalau pas di kelas kan kadang gurunya juga nggak konsentrasi ya. Kadang anak-anak tak suruh diem dulu, anak-anak diem dulu, Pak Agus mau tepuk konsentrasi biar Pak Agus konsentrasi dulu. Saya juga belum konsentrasi maka saya harus tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi dimulai untuk diri saya sendiri ya. Ya tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, ini saya nyela waktunya mungkin 15 atau 20 menit. Nanti kalau kelebihan tolong diingatkan. Kebetulan di materi hampir terakhir modul 3 ini di 3.2 nanti kita masih ada satu modul lagi, semoga diberi kelancaran dan selesai insya Allah nanti bulan April. Ini ada sedikit materi tentang pemetaan aset sekolah dan pemanfaatannya untuk pengembangan program sekolah. Jadi sebetulnya sekolah kita itu luar biasa Bapak Ibu dengan banyaknya aset yang ada, dan diantaranya asetnya apa saja. Tapi sebelum masuk itu tujuan pembelajaran yang ingin kami sampaikan secara kolaboratif, saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu semua tentang aset, kekuatan, sumber daya yang ada di sekolah kita. Dan aset inilah yang sebetulnya akan mengembangkan sekolah SD Muhammadiyah Sukoharjo. Dan aset juga bukan berarti aset itu secara hanya secara materi ya, secara ini pemasukan dan pengeluaran. Kan kadang banyak pengeluaran daripada pemasukan kan. Akan tapi meskipun demikian kan tetap harus bisa bangkit dengan kita memetakan aset ini. Di antaranya ada 7 aset yang akan kita bahas. Yang pertama modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, 7 modal finansial. Ini saya coba memetakan sendiri, nanti kalau ada kurangnya bisa ditambahkan. Sebetulnya modal yang kita miliki di SD Muhammadiyah ini di antara modal manusianya apa? Yang pertama guru dengan lulusan S1 kan, yang baru tidak S1 baru melanjutkan kuliah, yang kemarin belum linear sekarang sudah mau linear kan. Termasuk jumlah murid yang banyak SD Muhammadiyah Sukoharjo ini termasuk yang banyak di wilayah kecamatan ini, termasuk banyak. Maka kemarin saya pergi bareng teman-teman ke Bawang itu ya, di tengah perjalanan sampai orang kebingungan milih untuk lomba FLS 2N bagus. Bukan saya ya, tapi Pak sekolahan itu SD Muhammadiyah tidak kesulitan untuk milih lomba-lomba itu karena jumlah muridnya banyak sekali. Boleh ya. Dan selanjutnya pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga kependidikan, komite sekolah dan wali murid. Dan diantara pemanfaatannya memaksimalkan peran pengawas sekolah membina dan mengawasi proses pendidikan di sekolah. Guru dengan lulusan S1 mempunyai potensi dengan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kepala sekolah berpotensi memberikan kebijakan dan dukungan pada guru dan murid untuk berkembang. Di antara modal manusia yang belum kami sebutkan, ada nggak kira-kira Bapak Ibu? Itu ya, paling modalnya itu ya. Tapi dengan modal yang demikian ini harusnya bisa menjadi aset yang sangat berharga untuk kita semua di SD Muhammadiyah. Dan yang kedua modal sosial. Ada KKG per level, ada PGRI. Bahkan ketuanya pun di SD Muhammadiyah Sukoharjo. Ada komunitas belajar, Iqwam kelas,
Dan di antara pemanfaatannya kalau KKG itu ketika terprogram dengan baik maka bisa digunakan untuk peningkatan kompetensi guru. Maka Bu atau bagian kurikulum selalu mengingatkan ini kalau KKG itu kalau bisa dinotulenkan dulu gitu ya. Untuk apa? Biar pembelajaran kualitas pembelajaran di SMA Muhammadiyah itu terus berkembang. Ada PGRI sebagai wadah keprofesian guru dan tenaga kependidikan. Dan yang keempat, iqwam kelas itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Iqwamnya berjalan dengan baik kalau di sini Bapak Ibu ya. Jadi komunikasi antara wali kelas dengan wali murid itu selalu diingatkan oleh kepala sekolah agar menjalin komunikasi yang harmonis. Jangan sampai wali murid kecewa dengan kata-kata dari wali kelas. Diharapkan sekali kan wali kelas itu bisa ngomong anaknya juga bisa ngomong orang tua. Kalau di sini kan ditekankan, sangat ditekankan seperti itu. Ini juga bagian dari modal kita. Dan modal yang ketiga adalah modal politik. Ada kepolisian, anggota dewan, pemerintah daerah. Kalau kepolisian mungkin bisa kerjasama tentang penyuluhan narkoba, kenakalan remaja, penyuluhan anti bullying, latihan dasar kepemimpinan yang sudah biasa kita laksanakan. Yang kedua, bekerja sama dengan anggota dewan. Ini ada yang titip ke Pak Trimo itu untuk pencairan PIP lewat salah satu partai. Kan ada ya? Ada, itu bagian dari modal itu. Yang ketiga, modal agama dan budaya. Ini sangat ketara sekali kalau di SMA Muhammadiyah Sukoharjo itu. Bagaimana kita mempunyai guru agama dan termasuk agama di sekolah kita bahkan dijadikan program secara khusus kan. Di antaranya ada penanggung jawab pada program tentang keagamaan itu, yaitu beliau Pak Ari sendiri kan, yang sangat potensial untuk melaksanakan seluruh dari programnya. Seperti ada klinik Al-Quran, di sini ada pembinaan rutin wali kelas yang kita laksanakan hari ini. Ada juga kegiatan PHBI, program 1000 Muadzin, program 1000 Dai, dan tentunya guru agama itu dapat menjadi contoh bagi warga sekolah untuk selalu taat dalam beribadah. Kita mempunyai Pak Ari yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Ari yang tidak pernah bosan untuk mengingatkan kita. Ini modal ya, modal yang kita miliki ini. Aset, beliau adalah aset yang sangat berharga. Selain guru agama yang sudah dengan program-programnya tadi, juga sekolah program budaya berbagi. Ada juga program sekolah dalam pembiasaan baik budaya 5S. Bagaimana kita selalu ditekankan kalau pas masuk ini kan ada jadwal piket itu, diingatkan sama kepala sekolah untuk tidak pegang HP ketika menyambut anak-anak, untuk terus ya fokus ya. Kalau ada anak jangan pegang HP. Itu bahkan ketika kita IPAM disampaikan sama wali murid, Pak, kok masih ada beberapa guru yang pas piket itu pegang HP, jadi anaknya salamannya gini kan, orangnya gini akhirnya kan, karena saking banyaknya siswa fokusnya pegang HP kan. Kita selalu diingatkan dalam hal itu.
Ini juga modal untuk kepercayaan wali murid di SD Muhammadiyah Sukoharjo. Yang selanjutnya modal yang kita miliki di SD Muhammadiyah ini ada modal fisik gedung sekolah. Gedung sekolah tingkat mungkin satu-satunya sekolah formal ya, sekolah formal Pak ya. Kalau sekolah non formal kan ada yang tingkat di wilayah Sukoharjo. Yang kita miliki ini fisik yang sangat bersih, indah. Ini juga modal. Ada lab komputer untuk praktik komputer, pengoperasian komputer dengan maksimal. Anak-anak bisa diajari desain juga. Nah, ada guru nih. Ya, harusnya kan seperti itu, ya kan? Ya, enggak. Ya, nanti karena kita sudah punya modal fisiknya, berarti sumber dayanya yang nanti harus ditingkatkan lagi. Masjid untuk kegiatan praktek beribadah. Dan yang selanjutnya yang kita miliki adalah ini yang ke-6, modal lingkungan atau alam. Dekat dengan air terjun Curug Sewu, dekat dengan kebun karet. Pernah berkegiatan tasmik itu ya di kebun karet sini, Gendring, juga di Sukomangli. Kalau Sukomangli untuk PLK, ya, dan modal juga dekat dengan pasar. Kalau dulu mungkin pernah, kalau di pasar itu untuk praktek pembelajaran apa? Jual beli. Aset-aset umum daerah juga banyak ya tersedia di sini. Ada kantor pos, ada pemadam kebakaran, ada kantor polisi, ada ya ada kecamatan, ada ikon Sukoharjo, dan bundaran Sukoharjo. Banyak sekali ya yang dekat dengan sekolahan kita dan bisa kita manfaatkan sebetulnya untuk pengembangan sekolah SD Muhammadiyah Sukoharjo ini. Dan yang terakhir yang kita miliki adalah modal finansial. SD Muhammadiyah dapat dana bos juga tidak sedikit. Berapa Bu Novi? 1 tahun berapa? Apanya? Dana bosnya? 800 juta Bu ya? Iya. Tapi kebutuhan kegiatan sekolah juga banyak ya untuk operasional sekolah. Juga ada infak kelas kan, pemanfaatannya untuk kebutuhan kelas, beasiswa pendidikan, kegiatan sosial, menjenguk murid sakit atau ada orang yang meninggal dunia. Ada setengah bulan itu ada ditarik sama Pak Rosid ya? Sebulan sekali ya. Dan yang keempat ada koperasi sekolah, itu juga bagian dari aset. Tentunya tak kira Bapak Ibu semuanya itu ada rasa bangga ketika ditanya sama tetangganya ya. Mulang neng di Mbak, mulang neng di Mas neng Sumber neng SD Muhammadiyah. Oh, saya muridnya akeh keta gitu kan. Yang muridnya banyaknya ada rasa kebahagiaan tersendiri. Di samping ada rasa-rasa yang kita tidak tahu itu kan, tapi ada modal kebahagiaan di situ. Kalau ditanya pasti panjenengan semua ada merasa bangganya. Ini sudah difoto Bu ya? Sudah difoto. Ya, itu diantara modal-modal yang kita miliki. Dan yang terakhir ini pas kayaknya 20 menit ya. Ada pantun dari saya. Naik bus bekas, nggak apa ya? Beroda 4. Jangan lupa beli karcisnya. Guru SD Muhammadiyah terbukti hebat. Siapa dulu guru dan tenaga pendidiknya? Mungkin itu pas 20 menit yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.